Fase di mana kekisruhan itu makin hari makin berat, Pak. Makin hari makin berat dalam segi sosial, dalam segi ekonomi, dalam segi politik, bahkan cuaca, alam pun begitu. Musibah demi musibahnya lebih berat yang akan terjadi. Moral, akhlak dan mental pun makin bertambah, waktu makin bertambah, anjlok dan jatuh. Pertumpahan darah dan peperangan eskalasinya makin sangat hebat ke depannya, makin sangat berat fase ini dia. Orang yang berislam pada fase ini kal qabid 'alal jumrah, seperti menggenggam batu bara yang menyala. Terus ditahan, tangan bagaikan hangus terbakar. Tapi jika tidak ditahan, dilepas, maknanya dia pun keluar dari Islamnya. Pada fase ini kata Nabi, akan banyak umatnya yang murtad. Secara timbangan akidah di sisi Allah sudah murtad. Coba Bapak, Bu, tolong baca 10 penyebab pembatal syahadat yang disepakati oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. 10 pembatal syahadat atau 10 pembatal penggugur keimanan. Coba baca. Hampir kita baca, ketika kita baca, hampir kita banyak menyaksikan ini meluas di mana-mana. Dan umat nggak nyadar. Inilah dia zamannya. Zaman di mana banyak umat Nabi yang murtad sementara mereka tidak menyadarinya. Taib ibarat Allah yang kami muliakan, yang paling parah di masa ini nanti Dajjal akan keluar. Pada masa ini Dajjal akan keluar. Ini adalah puncak fitnah yang pernah terjadi di muka bumi. Dan di sini kata Rasulullah SAW, sampai Dajjal keluar, kamu akan menjalani hari-hari yang disebut dengan oleh Rasulullah fitnah duhaima. Fitnah duhaima. Dari sejak fase keempat sampai kepada Dajjal keluar, kamu menjalani masa fitnah duhaima. Orang yang selamat dari fitnah duhaima, dia akan selamat dari Dajjal. Yang tidak selamat dari fitnah duhaima, maka dia tidak akan selamat ketika Dajjal lepas. Apa itu fitnah duhaima? Nanti kajian tersendiri lagi. Bahasa sederhananya saya sampaikan sekarang. Fitnah duhaima adalah demokrasi. Fitnah duhaima adalah tuduhan dan fitnah terorisme untuk seluruh orang-orang yang cintakan Islam. Fundamentalisme. Seluruh orang-orang yang ingin rapat kembali kepada sunnah, ingin tegak kembali khilafah Islamiyah, mereka akan dimasukkan ke dalam kecubung gelap yang disebut dengan fitnah duhaima. Mereka menjadi target. Setiap umat ini akan kena tampar oleh fitnah duhaima. InsyaAllah nanti bila ada masa terkhusus, kita akan uraikan fitnah duhaima. Baik, Dajjal keluar. Inilah dia puncak dari fitnah pada fase keempat. Pada masa ini 2/3 penduduk bumi akan sujud menyembah Dajjal dan menuhankan Dajjal. Umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam haram untuk berjumpa dengan Dajjal. Haram. Nabi melarang, jangan pernah kamu jumpa dengan Dajjal. Jika kamu dengar Dajjal sampai ke kota kamu, perintah Nabi adalah masuklah segera ke dalam rumah kamu. Bawa istri kamu, bawa ibu-ibu kamu, bawa anak-anak perempuan kamu, bawa ada saudara-saudara perempuan kamu. Ikat kaki mereka, ikat tangan mereka di tiang-tiang rumah kamu, dan tutuplah pintu rumah rapat-rapat. Tutuplah jendela-jendela rumah kamu rapat-rapat. Bacakan surat Al-Kahfi saat Dajjal itu keluar. Akan ada seorang lelaki yang merasa percaya diri, imannya tidak akan berubah ketika dia berjumpa dengan Dajjal. Lalu dengan sengaja dia keluar dari rumahnya untuk berjumpa dengan Dajjal. Saat matanya berpapasan dengan Dajjal, saat itu menguaplah iman dari dadanya, keluar dari hatinya. Dia pun sujud menyembah Dajjal. Saking kuatnya sihir Dajjal, saking dahsyatnya magic Dajjal, saking hebatnya hipnotis Dajjal, sampai-sampai lelaki ini sudah kehilangan imannya, sujud menyembah Dajjal. Dia kafir kepada Allah. Walaupun Dajjal sudah hilang dari kotaknya, dia akan tetap kafir kepada Allah sampai dia mati. Siapa yang beriman kepada Dajjal, maka dia akan kafir, dan dia tidak akan pernah lagi beriman kepada Allah walaupun 1 detik sekalipun. Sekalipun Dajjal sudah hilang dari kotanya. Maka Nabi mengharamkan berjumpa dengan Dajjal. Baik kaum muslimin yang kami muliakan.